solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum kalau saya sendiri. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan saya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Ibu? Terus apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya langsung saya putuskan. Jika masalah itu berat, saya melakukan sesuai langkah-langkah, yaitu menentukan penyebab permasalahannya, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan pada orang yang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi dari permasalahan tersebut. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Ibu? Kalau ada yang membantu dalam pengambilan keputusan, saya itu selalu mengajak warga sekolah, ya stakeholder lah, dari pemangku kepentingan ya Bu, wali murid, orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami masalah. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi dari permasalahan tersebut. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang kiranya Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan mengenai dilema etika Ibu? Pembelajaran yang dapat saya ambil yaitu saya lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan solusi yang tepat dan yang terbaik dalam pemutusan permasalahan tersebut. Oh iya Ibu, kiranya sampai segitu saja ya Bu ya. Saya terima kasih banyak menimba ilmu dari Ibu ya. Semoga bermanfaat ke depannya dan Ibu selalu diberi kesehatan juga. Amin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mita. Salam. Bagaimana kabar Bu Mita hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Bu Amita telah memberi waktu luangnya kepada saya untuk menimba ilmu dari Bu Mita ya. Ini Bu Mita, saya ingin sedikit bertanya ya mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan kepada Ibu. Ini Bu, yang pertama itu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau rujukan moral? Saya melihat bahwa kasus dilema etika yaitu benar lawan benar merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, di mana kedua pilihan ini benar secara moral, tapi bertentangan satu sama lain. Sedangkan rujukan moral itu adalah benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Iya Bu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, biasanya sebelum mengambil keputusan dalam kasus dilema etika terlebih dahulu dilakukan pengumpulan fakta-fakta yang terjadi dan siapa yang terlibat. Tujuannya kan untuk apa? Untuk menganalisis benar atau salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan dan melihat lagi keputusan atau direfleksi. Nah, kemudian membuat alternatif solusi dan membuat keputusan setelah direfleksi tadi. Langkah-langkah apa sih Bu atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Baik, langkah-langkah yang saya lakukan itu adalah biasanya itu mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi dan siapa saja yang terlibat. Kemudian menganalisis benar atau salahnya. Nah, setelah itu membuat alternatif solusi
dilakukan supaya hasil keputusannya nanti dapat dijalankan oleh semua pihak. Kemudian hal-hal apa ya Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, hal yang selama ini saya anggap efektif dengan menentukan langkah-langkah, mengumpulkan fakta, analisis benar salahnya, kemudian membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lagi-lagi harus melihat keputusan kembali atau dinamis kembali. Nah, hal ini dilakukan supaya dari hasil keputusan tersebut dapat dijalankan oleh kedua pihak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur yang bagaimana yang Ibu jalankan seperti itu? Hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema adalah dengan menelaah siapa yang terlibat, kemudian sifat itu urgent atau mendesak atau tidak kasusnya, kemudian dilakukan pengambilan alternatif solusi, tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika. Terus masalah tersebut itu mempunyai nilai yang sama pentingnya biasanya, tapi harus ada didahulukan, harus ada dulu yang didahulukan, serta adanya peraturan yang harus dipenuhi. Nah, kalau penting adalah nilai yang harus diutamakan. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baik, dalam mengambil keputusan dilema etika itu saya tidak mempunyai jadwal khusus sebetulnya. Karena masalah itu biasanya itu terjadinya tidak dapat diprediksi kapan datangnya. Seperti itu ya Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, biasanya jika masalahnya ringan akan saya langsung tangani sendiri. Tapi jika masalahnya itu berat, maka akan diadakan musyawarah dulu. Nah, biasanya saya akan berkonsultasi dengan wakil kepala sekolah, terus guru-guru lain yang saya anggap dia itu mempunyai kemampuan dapat menyelesaikan masalah, atau bisa bersama dengan wali murid maupun komite. Seperti itu ya. Dari semua hal-hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Baik, pembelajaran yang bisa saya ambil keputusannya pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan itu saya harus banyak sekali menganalisis kasus dulu. Kemudian harus banyak-banyak pertimbangan. Terus setiap keputusannya pasti tidak mungkin membuat semua pihak yang itu akan terlibat. Pasti ada pihak yang tidak terpuaskan dong ya. Semua harus menghormati serta melaksanakan keputusan yang telah dilakukan. Terima kasih Bu Mita telah memberikan waktu luangnya kepada saya. Semoga hasil wawancara ini bermanfaat untuk saya, terutama ya untuk semuanya juga. Dan assalamualaikum.